Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yang mana kali ini berkesempatan untuk menjadi presenter untuk pertemuan kelima dengan materi Business Ethics, Philosophy of Management, and Theory of Leadership. Dan kelompok 4 ini memiliki tiga anggota, yaitu Muscakra Irsad Mursa Laat dengan tiga digit NIM belakang 008. Yang kedua ada Anas Fauzan Lazuardi dengan tiga digit NIM 8013. Dan yang ketiga Ivanur Karisma dengan tiga digit NIM belakang 024. Baik, untuk Business Ethics and Philosophy of Management ini, etika itu seringkali dianggap berjalan di tempat. Terbukti dari skandal yang terus berulang meskipun perusahaan ini sudah memiliki kode etik. Diskusi publik cenderung dangkal dan jarang menyentuh akar filosofis, padahal bisnis tanpa etika ini justru beresiko untuk merusak kepercayaan masyarakat, merugikan banyak pihak, dan menghancurkan keberlanjutan. Karena itu, menempatkan etika sebagai fondasi manajemen menjadi penting agar bisnis ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membawa manfaat dalam jangka panjang, baik dari sisi manusia dan juga dari sisi lingkungan. Latar belakangnya adalah tentunya kita mengetahui bahwa banyak skandal bisnis akibat lemahnya implementasi etika gitu, sehingga di dunia bisnis modern ini tidak lepas dari skandal dan juga beberapa hal yang lain seperti krisis etika seperti itu. Dan contoh-contoh kasusnya adalah manipulasi emisi oleh Volkswagen, terus juga dari British Petroleum di Teluk Meksiko itu kegiatannya adalah mereka mengalami kecelakaan minyak dan tentunya itu merugikan laut di sekitarnya. Kemudian juga terjadi krisis finansial global dan juga skandal Enron dan WorldCom. Semuanya ini menunjukkan bahwa lemahnya implementasi etika dalam bisnis. Ironisnya, perusahaan-perusahaan tersebut tuh sebenarnya sudah memiliki program etika formal, tetapi nyatanya tetap gagal. Hal ini menandakan bahwa adanya masalah mendasar, yaitu masih kuatnya anggapan bahwa bisnis dan etika itu sulit dipadukan atau oksimoron. Jadi oksimoron ini istilah dalam bahasa yang menyebut untuk dua kata atau satu frasa yang kelihatannya saling bertentangan, tetapi dipadukan menjadi satu ungkapan. Jadi konteks oksimoron di sini adalah bisnis dan etika ini dianggap tidak bisa dipadukan. Dan juga ada pandangan lain yang juga merupakan sebuah masalah adalah good ethics is good business. Artinya etika ini justru menjadi lisensi operasional sebuah bisnis. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah etika bisnis ini hanya sah jika berhubungan dengan profit ataukah sebenarnya etika bisnis ini menjadi pondasi fundamental bagi sistem bisnis itu sendiri. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa pandangan dari para tokoh yang mencerminkan perdebatan klasik antara keterpisahan dan juga keterhubungan antara bisnis dan juga etika. Yang pertama ada dari Richard Rorty, tahun 2006. Beliau berpendapat bahwa etika bisnis ini tidak bisa belajar dari filsafat, karena keduanya ini memiliki ranah yang berbeda. Filsafat berfokus pada pencarian kebenaran universal, sedangkan etika bisnis ini bergerak dalam konteks praktis di dunia kerja. Sehingga dengan kata lain, Rorty melihat bahwa keduanya ini berjalan sejajar, tapi tanpa titik temu yang berarti. Kemudian yang kedua ini ada Niklas Luhmann dari tahun 1993. Eh, Beliau menjelaskan bahwa bisnis dan etika ini dua sistem yang terpisah atau separation tesis. Menurutnya, bisnis dan etika ini adalah dua sistem sosial yang beroperasi dengan logika masing-masing. Bisnis bergerak dengan logika keuntungan dan efisiensi, sedangkan etika menggunakan logika nilai dan norma. Karena itu, menurut Luhmann, sulit untuk menyatukan keduanya tanpa menimbulkan kontradiksi. Kemudian yang ketiga adalah dari Paul Ricoeur. Ini pada tahun 1995 yang mana menekankan pada pendekatan holistik. Semua pandangan punya sebagian kebenaran. Sehingga ia menekankan bahwa
Artinya, meskipun bisnis dan etika sering tampak terpisah, keduanya ini tetap saling melengkapi. Bisnis membutuhkan etika agar tidak kehilangan legitimasi sosial, sementara etika juga bisa belajar dari praktik bisnis untuk lebih kontekstual. Sehingga dari perbedaannya ini menunjukkan bahwa antara bisnis dan etika itu bukan hitam putih. Ada pandangan yang melihatnya sebagai terpisah total, dan ada juga yang melihatnya sebagai dua ranah yang tetap bisa saling menyumbang makna. Kemudian untuk selanjutnya ini terkait kritik dan juga tantangan. Kritiknya ini sudah berjalan 40 tahun dari bisnis itu. Tetapi justru etika bisnis ini kemajuannya sangat rendah ataupun tidak signifikan, seperti skandal berulang oleh BP, Enron, dan Volkswagen. Sehingga di sini ini memerlukan rethinking etika bisnis lewat filsafat manajemen. Dan juga tantangannya ini adalah em, CSR dan etika bisnis ini makin populer, semakin dibahas. Tetapi refleksi filosofisnya ini sangat minim. Dan tentunya masalahnya adalah diskusi publik yang sering dangkal. Mereka menilai baik buruknya dari sisi moral praktis, apakah perusahaan sudah peduli lingkungan, apakah sudah adil terhadap pekerja, atau apakah sudah memberikan kontribusi sosial. Namun diskusi itu sering berhenti di level permukaan, yaitu praktik moral sehari-hari, tanpa menggali lebih dalam sebenarnya ke normatifnya itu seperti apa, dan atau dasar filosofis yang menjawab pertanyaan lebih mendasar seperti mengapa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial, apakah tanggung jawab itu bersifat moral, hukum, atau kontraktual, apakah bisnis pada dasarnya bisa netral dari etika, atau etika harus melekat di dalamnya, sehingga di sini diskusinya itu masih belum ke level normatif. Dan yang kedua, masalahnya adalah akademisi ditantang untuk membuat fondasi filosofis yang konsisten. Mereka diminta untuk menyediakan kerangka filosofis yang mudah dipahami agar praktik CSR dan etika bisnis tidak hanya sekedar tren atau formalitas, tetapi juga memiliki pijakan yang kuat. Misalnya, apakah pijakannya pada deontologi, yaitu kewajiban moral, atau utilitarianisme, yaitu manfaat terbesar bagi orang banyak, atau virtue ethics, yaitu pembentukan karakter baik dalam bisnis. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya perbedaan teori, yaitu sulit dipertemukan sehingga banyak landasan dan juga banyak pemikiran sehingga titik temunya itu masih sulit untuk ditemukan. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu fokus konferensi. Jadi di sini konferensi Eben di tahun 2015 tujuannya itu membangun pondasi teoritis etika bisnis dan juga filsafat manajemen. Jadi dari konferensi ini tuh menekankan pentingnya membangun landasan teoritis untuk etika bisnis dengan fokus pada keterkaitan antara filsafat dan juga manajemen. Selama ini banyak diskusi etika bisnis hanya berhenti di praktik sehari-hari seperti CSR atau kode etik, tetapi masih belum cukup menyinggung dasar filosofis yang mendasarinya. Konferensi ini mencoba menjembatani celah itu dengan melihat konflik dan titik temu antara filsafat dan juga praktik bisnis. Dan di sini bahasannya cukup banyak, yaitu konflik dan titik temu filsafat versus praktik bisnis, kemudian peran filsafat dalam manajemen dan kepemimpinan, yang ketiga hubungan filsafat, etika, dan CSR, yang keempat pengaruh perbedaan budaya, kemudian yang kelima peran normativitas dalam etika bisnis, selanjutnya dampak spesialisasi etika normatif dan pada strategi manajemen, dan yang terakhir adalah cara menghadapi perbedaan disagreement produktif dan juga kesepakatan nasional. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi.
disampaikan tadi, saya akan membahas mengenai materi moral blindness and the need for business ethics, yang mana etika bisnis itu sangat dibutuhkan karena adanya fenomena moral blindness atau kebutaan moral dalam sebuah organisasi. Nah, moral blindness itu menunjukkan ketidakmampuan seorang manajer atau administrator untuk mengintegrasikan pertimbangan yang etis dalam pengambilan keputusan kepentingan perusahaan. Nah, pada definisinya, moral blindness itu merupakan sebuah ketidakmampuan seorang dalam sebuah organisasi untuk menggunakan imajinasi moralnya dan berpikir etis ketika melaksanakan tugasnya. Contohnya itu seperti seorang manajer yang hanya melaksanakan instruksi atasan untuk melakukan PHK massal tanpa kemanusiaan pada organisasi tersebut. Nah, pemikiran filosofis pendukung yang pertama itu ada Hannah Arendt tahun 1963 yang mengatakan bahwa moral blindness itu muncul dari ketaatan birokratis tanpa refleksi etis. Sedangkan menurut Stanley Milgram menjelaskan bahwa ketaatan pada otoritas dapat membuat individu mengabaikan moral. Nah, perluasan konsep ini dikembangkan oleh 1996 yang menyatakan bahwa moral moodness moodness itu merupakan sebuah ketidakmampuan untuk menyuarakan ide atau nilai moral. Untuk moral deafness itu mengatakan bahwa ketidakmampuan untuk mendengar atau menerima nilai moral. Nah, yang terakhir ialah moral blindness, yang mana tidak bisa berpikir atau bertindak secara etis dalam sistem organisasi. Next. Nah, ciri-ciri moral blindness menurut Rentorf tahun 2014 A, ada banyak ciri-ciri yang disebutkan. Eh, yang pertama itu tidak adanya kapasitas berpikir atau moral. Yang kedua ialah hanya mengikuti perintah demi rasionalitas teknis organisasi. Yang ketiga, dipengaruhi ideologi, prinsip, atau nilai instrumental organisasi. Yang keempat, mengabaikan kebutuhan manusia nyata. Yang kelima, melibatkan kolaborasi korban. Yang keenam, ikut sistem karena taat atau ingin mengurangi kerugian. Yang ketujuh, terjadi dehumanisasi, yang mana manusia itu dipandang hanya sebagai fungsi dari sistem perusahaan tersebut. Yang ke-8, tergantung pada ketaatan total administrator. Yang ke-9, teknologi dan rasionalitas instrumental mendominasi. Yang ke-10, setiap anggota hanya fokus pada tugas spesifik tanpa gambaran keseluruhan. Yang ke-11, administrator dapat oportunis demi kepentingan pribadi. Yang ke-12, bisa bertindak irasional demi kepentingan sistem perusahaan. Yang ke-13, tujuan organisasi jadi kepentingan utama dari dibanding dengan kepentingan moral yang ada pada perusahaan tersebut. Yang ke-14, ketaatan identifikasi peran dan komitmen tugas jadi nilai tertinggi. Yang ke-15, anggota terikat penuh pada tujuan organisasi. Next, Mbak. Selanjutnya ialah state state of the art of business ethics, yang mana pada eh, pada bagian ini membahas yang pertama itu mengenai etika utilitarisme dan konsekuensionalisme, yang mana itu etika bisnis modern banyak dipengaruhi oleh berbagai teori filsafat. Nah, awalnya itu berangkat dari
di Amerika yang sangat dipengaruhi oleh utilitarianism yang menekankan manfaat terbesar dari jumlah orang terbanyak, yang fokus utamanya ialah hasil, konsekuensi konsekuensi dan keuntungan praktis yang sebagai alternatif dari etika utilitarianisme dan konsekuenisme itu muncul etika kebajikan yang berakar dari pemikiran Aristoteles dan dikembangkan oleh Robert Solomon tahun 1992, yang fokus lingkupnya itu adalah pada integritas pribadi, karakter moral, dan kemampuan manajer untuk bertindak jujur. Yang akan tetapi pada etika kebijakan ini mempunyai kelemahan seperti terlalu fokus pada individu, yang mana kelemahannya itu sering mengorbankan kelompok kecil atau yang lemah demi kepentingan mayoritas. Nah, contohnya itu perusahaan yang menutup pabrik kecil yang ada pada sebuah desa untuk dipindahkan produksinya ke kota besar demi efisiensi biaya. Nah, keuntungan memang meningkat, akan tetapi ribuan warga desa itu kehilangan mata pencarian yang berada pada wilayah desa tersebut. Yang ketiga ialah etika Kantian, yang mana etika Kantian ini berbasis pada prinsip moral universal atau imperatif kategoris atau penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan dalam bisnis, yang fokus pada kontrak adil, transparansi, dan penghormatan HAM yang dikemukakan oleh Norman Bowie yang mengusulkan mengenai konsep Kantian kapitalisme, yang mana kelemahan dari etika Kantian ini itu terlalu formal dan kaku yang sulit diterapkan dalam dilema bisnis yang kompleks. Contohnya itu seperti perusahaan farmasi yang wajib memberi informasi lengkap tentang efek samping obat tersebut. Walaupun demikian, itu bisa mengurangi keuntungan penjualan. Yang keempat itu pendekatan fenomenologi, hermeneutika, dan etika komunikatif yang menekankan bahwasanya mengkritik kapitalisme modern dan strategi etika yang hanya dijadikan hiasan bisnis. Yang etika itu seharusnya bukan sekedar strategi, melainkan perjuangan untuk bisnis yang adil dan berkelanjutan. Nah, contohnya itu perusahaan tambang yang membuka forum dialog dengan masyarakat sekitar. Sebelum melakukan operasi itu harus terlebih dahulu mendengarkan keluhan dan mencari solusi bersama agar mendapat jawaban yang objektif. Nah, ini itu mencerminkan etika komunikatif yang tidak hanya mementingkan profit tapi juga keadilan sosial. Selanjutnya ialah kritik postmodern terhadap kapitalisme dan etika bisnis, yang mana ini tuh mengkritik kapitalisme modern dan strategi etika yang hanya dijadikan hiasan bisnis. Etika itu harusnya bukan sekedar strategi, melainkan perjuangan untuk bisnis yang adil dan berkelanjutan. Nah, contohnya itu sebuah brand pakaian yang menggunakan kampanye berlabelkan ramah lingkungan hanya untuk meningkatkan citra perusahaan. Padahal dalam praktiknya itu tetap mempekerjakan buruh dengan upah yang rendah pada bagian sektor wilayah tertentu. Yang keenam itu teori stakeholder dan shared value. Nah, teori ini tuh berfokus pada kepentingan semua pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Freeman dan penciptaan nilai bersama yang dikemukakan oleh Porter dan Kramer. Yang mana kelemahan pada teori ini terlalu pragmatis dan kurang dasar filosofis yang kokoh. Kadang hanya jadi strategi CSR tanpa substansi moral. Contohnya itu perusahaan yang membuat program CSR menanam pohon, tapi tetap merusak lingkungan lewat aktivitas utama industrinya. Nah, yang ketujuh ialah arah perkembangan etika bisnis modern, yang mana
eh, telah terjadi pergeseran dari orientasi utilitarian ke pendekatan lebih kompleks yang melibatkan kebijakan, Kantian, hermeneutika, kritik postmodern hingga stakeholder yang mempunyai tantangan masing-masing. Tantangannya yaitu menjadikan etika bukan sekedar strategi, melainkan fondasi moral bisnis yang harus diterapkan di arah perkembangan etika bisnis modern sekarang ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pembahasan berikutnya yaitu what is philosophy of management? Secara definisi artinya adalah upaya kembali ke pertanyaan-pertanyaan dasar yang mencakup ontologis dan epistemologis tentang manajemen dan kepemimpinan. Tujuannya untuk memberi fondasi baru bagi etika bisnis. Nah, pendekatannya dalam teori manajemen adalah dengan kepemimpinan Aristotelian, filsafat kepemimpinan normatif, post-strukturalism, kepemimpinan spiritual, konstruksionisme sosial, teori kekuasaan, lalu dan manajemen yang berbasis nilai dan budaya. Nah, tokoh-tokoh seperti yang dimention dalam buku ada Kant dan Kierkegaard dipandang dapat memberi inspirasi langsung bagi kepemimpinan yang lebih baik, sekaligus membantu untuk memahami legitimasi organisasi dari sudut pandang filsafat kepemimpinan. Nah, oleh karena itu, filsafat manajemen itu mengadopsi sikap Sokratik yang seolah-olah mempertanyakan apa itu manajemen atau bagaimana sih kepemimpinan yang baik. Nah, seperti itu. Lalu di slide selanjutnya, ya lalu implikasi praktiknya yaitu filsafat manajemen mengajak pemimpin untuk memeriksa ulang asumsi sebelum menetapkan kebijakan. Bukan hanya apa yang berhasil, tetapi mengapa dan adilkah keputusan itu dalam nilai dan martabat manusia. Next slide selanjutnya. Lalu materi berikutnya adalah Global Philosophy of Management, Cosmopolitan Business, Ethics, and the Balanced Company. Yang pertama yaitu etika bisnis internasional dan corporate citizenship oleh Immanuel Kant. Tujuannya yaitu untuk merumuskan teori etika bisnis global yang relevan bagi perdebatan Eropa dan Anglo-Amerika, lalu menerapkannya pada isu kontemporer seperti keberlanjutan, CSR, manajemen pemangku kepentingan, dan tata kelola korporasi. Selanjutnya itu konsep cosmopolitanism. Kerangka kosmopolitan ini menekankan nilai integritas dan tanggung jawab sebagai dasar HAM dan pedoman universal bagi korporasi multinasional. Konsep kosmopolitanisme ini dibahas sebagai kewargaan dunia dan kemudian diterapkan pada perusahaan sebagai kewargaan dunia korporasi. Selanjutnya, kaitan etika kosmopolitan dengan konsep ethical economy atau economic ethics oleh Peter Kozlowski. Gagasannya adalah untuk menyatukan teori etika dan teori ekonomi secara utuh dan menggarap tiga level sekaligus, yaitu level mikro, level meso, dan makro. Sehingga etika bisnis tidak berhenti pada perilaku individu, tetapi juga mencakup aturan main dan institusi ekonomi. Nah, menurut Kozlowski sendiri, economics ethics itu bukan hanya menempelkan etika ke ekonomi, tapi benar-benar menyatukan keduanya. Ini termasuk etika mengenai bagaimana budaya itu menjadi syarat supaya pasar dan harga bisa berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya. Oh ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.